Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Semoga adik-adik selalu menjaga kesehatannya dan adik-adik selalu termotivasi untuk belajar ya. Baik adik-adik, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini seperti biasa kita berdoa bersama ya. Silakan kita kelas dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik adik-adik sekalian, Bapak ingin mengecek kehadiran adik-adik sekalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Semua ya? Ya. Jadi bagus ya. Semoga kehadiran selalu ditingkatkan agar adik-adik tidak ketinggalan materi pembelajaran. Karena kalau misalnya adik-adik sudah tidak hadir, maka otomatis adik-adik akan ketinggalan pembelajaran. Sehingga adik-adik perlu menjaga dirinya agar adik-adik selalu sehat sehingga bisa hadir terus di sekolah ya. Baik adik-adik sekalian, sudah siap belajar hari ini? Ya. Hari ini kita belajar tentang ada hubungannya dengan pengalaman adik-adik sekalian atau adik-adik sudah masih ada hubungannya dengan materi yang pernah adik-adik pelajari. Adik-adik masih ingat materi tentang cerita fabel? Masih. Masih ya? Ya. Siapa yang masih ingat apa itu cerita fabel? Oke, silakan sana. Teks fabel adalah teks yang di dalamnya mengandung cerita hewan yang bersifat seperti manusia. Ya, bagus ya. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Teks fabel adalah teks yang karakternya jago berbicara seperti manusia. Ya, bagus ya. Tepuk tangan untuk semua. Baik. Ada lagi yang lain? Apa itu cerita fabel? Siapa yang masih ingat? Silakan. Teks fabel adalah teks yang di dalamnya mengandung cerita binatang, Pak. Ya, bagus ya. Apa yang adik disampaikan berkaitan dengan cerita fabel, bahwa cerita fabel itu adalah cerita yang di dalamnya berisi tentang binatang ya, yang bisa berbicara seolah-olah seperti Manusia. itulah cerita fabel ya. Lalu apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Materi kita hari ini itu adalah berkaitan dengan cerita pendek. Ya, cerita pendek ya. Sudah ada yang punya pengetahuan atau pemahaman tentang apa itu cerita pendek? Siapa yang sudah punya pemahaman? Ada? Ini dulu ya, silakan. Cerita adalah cerita manusia, Pak. Cerita tentang manusia ya. Ada lagi yang lain? Cerpen adalah cerita khayalan, Pak. Cerita tentang khayalan. Ada lagi yang lain? Mana lagi? Ini. Cerpen adalah cerita yang menanyakan sebuah cerita tentang manusia. Cerita tentang manusia ya. Ya. Sudah cukup ya. Jadi memang bahwa cerita pendek itu adalah cerita yang di dalamnya berisi tentang kisah atau kejadian yang dialami oleh seorang tokoh di dalam cerita ya. Jadi ada perbedaan antara cerita pendek dengan cerita fabel. Di mana letak perbedaannya? Dan tahu? Silakan. Dari segi tokohnya, kebanyakan cerita fabel menggunakan tokoh hewan, sedangkan cerita pendek menggunakan tokoh manusia. Ya, cerita dulu. Ini benar ya bahwa cerita pendek dengan cerita fabel itu berbeda ya. Baik dari segi tokohnya, cerita fabel itu pasti berbicara tentang hewan ya, sedangkan cerita pendek itu pasti berbicara tentang kisah yang dialami oleh tokoh berupa seorang manusia ya. Jadi itulah. Jadi adik-adik sekalian, apa sebenarnya manfaat mempelajari materi hari ini ya? Adik-adik, kita tahu bahwa cerita pendek dan cerita fabel itu merupakan salah satu jenis karya Sastra. ya, namanya karya sastra itu adalah karya yang sangat atau bernilai estetika ya. Ya. Karya sastra itu dihasilkan oleh seorang manusia ya, atau diciptakan oleh manusia yang berasal dari hasil imajinasinya, dari ekspresi perasaan dan pikirannya, kemudian dia tuangkan dalam bentuk tulisan atau kata-kata yang indah ya. Jadi nantinya kalau misalnya adik-adik sudah mengetahui apa itu cerita pendek, ternyata cerita pendek itu bersifat indah ya.
Jadinya mungkin nanti adik-adik akan bisa menjadi seorang penulis, adik-adik bisa menjadi seorang penyair. Ya, siapa yang pernah membaca cerpen di sini? Saya Pak, Ya, pokoknya surat kami. ya, Robohnya Suruh Kami itu cerpen yang sangat luar biasa ya. Mengapa? Karena di dalamnya banyak mengandung nilai-nilai yang bisa kita petik di dalamnya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, siapa yang menciptakan dan siapa yang membuat cerpen tersebut? Ada yang tahu? Ya, ya. Jadi penulis dari atau yang menciptakan cerpen Robohnya Suruh Kami itu bernama Ali Akbar Nafis. Dia adalah seorang legenda, seorang tokoh penyair Indonesia yang terkenal karena cerpennya itu. Bayangkan dia terkenal hanya karena dia menulis cerpen itu, ya. Sehingga itulah pentingnya kenapa kita harus menulis, terutama menulis karya sastra, karena meskipun kita sudah tiada, tetapi karya-karya kita masih bisa dibaca dan masih bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Makanya sangat penting bagi kita untuk menulis dan menghasilkan karya. Ya, saya kira itu manfaat belajar kali ini. Kita harapkan adik-adik bisa nanti bisa mengetahui cerpen dan bisa nantinya menjadi seorang penulis ya. Adik-adik sekalian, karena hari ini kita mempelajari tentang materi teks cerpen, maka kompetensi dasar yang akan kita capai, akan kita pelajari hari ini adalah tentang mengidentifikasi unsur-unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Itu jadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari ya. Kemudian, apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini? Ini adalah tujuan pembelajaran ada dua ya. Yang pertama apa? Mampu mengidentifikasi unsur-unsur cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan tepat. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama itu adalah peserta didik mampu mengidentifikasi unsur intrinsik cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan tepat ya. Tujuan pembelajaran yang kedua itu adalah apa? Yang kedua? Menganalisis unsur intrinsik dengan bukti yang mendukung teks cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan tepat. Ya, itu adalah tujuan yang kedua, yaitu adalah peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik dengan bukti yang mendukung pada teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Baik adik-adik, sebelum adik-adik masuk pada materi pembelajaran ini, saya akan ingin memberikan refleksi kepada adik-adik untuk melihat sejauh mana pemahaman adik-adik terkait materi ini ya. Silakan dikerjakan secara individu ya. Cukup ya? Dapat semua? Yang lebih? Ya, silakan dikerjakan dulu ya. Ya, jangan lupa ditulis namanya ya.
Sudah? Sudah ya? Sudah, silakan dimulai. Silakan di depan ya. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya ya. Ya, baik adik-adik sekalian, sudah duduk semua? Ya, kita lanjutkan materi kita. Ini masuk kegiatan ini ya. Adik-adik sudah mengerjakan PPS. Ya, nanti akan menjadi perbandingan apakah nanti adik-adik punya pemahaman yang lebih baik. Kita sudah masuk ke pelajaran ini ya. Baik adik-adik sekalian, sekarang Bapak ingin menampilkan sebuah video. Silakan dicermati baik-baik ya. Cerita anak pemulung yang jujur. Setiap hari Jaka mendorong gerobaknya sambil mencari barang-barang bekas yang masih bisa dijual. Jaka terpaksa putus sekolah dan menjadi pemulung untuk membantu ibunya yang sudah tua. Sedangkan ayahnya sudah lama meninggal. Menjadi pemulung tak menghilangkan sifat baik Jaka yang suka menolong sesama. Jaka tak segan-segan menolong anak-anak sekolah untuk menyeberang jalan. Jika kebetulan Jaka melihat di dekatnya ada yang mengalami kecelakaan, ia langsung berlari untuk menolongnya. Tak jarang pula Jaka membantu mengatur lalu lintas yang sedang macet dengan menjadi paoga dadakan. Tapi ia tak pernah meminta bayaran dari para pengendara. Suatu sore, Jaka mendorong gerobaknya memasuki kompleks perumahan. Ia menyadari banyak mata yang menatapnya dengan curiga. Sudah terbiasa bagi Jaka menghadapi orang-orang yang tak menyenanginya. Bahkan, ia pernah dicaci maki oleh seorang warga yang tak senang tempat sampahnya diacak-acak pemulung. Padahal, bukan Jaka yang melakukannya. Jaka terus berjalan mendorong gerobaknya. Seorang ibu yang sedang berjalan di depan Jaka tak menyadari jika dompetnya terjatuh. Jaka berteriak mencoba memberitahukan, tapi wanita setengah baya itu tak mendengar dan terus berjalan. Jaka berlari mengambil dompet yang terjatuh. Kemudian mengejar pemilik dompet dan menyerahkan dompet itu kepadanya. Plak-plak, tangan wanita itu menampar pipi Jaka dengan keras. "Kamu pasti copet," kata wanita itu marah. Jaka mengusap pipinya, ia tak menyangka akan ditampar. "Aku pemulung, bukan copet," balas Jaka sambil bersiap untuk pergi. "Tunggu dulu," teriak wanita itu sambil membuka dan memeriksa isi dompetnya. Wajahnya berseri melihat isi dompet masih utuh. Kemudian ia memberikan selembar uang kepada pemulung yang jujur itu. Tapi dengan halus Jaka menolak pemberian wanita yang telah salah sangka itu. Anak pemulung yang jujur ini seharian bekerja keras agar bisa membantu ibu dan adiknya. Dia tidak bisa bersekolah seperti anak-anak lainnya. Tapi setiap malam Jaka menyempatkan diri
bimbingan belajar di Sanggar Belajar yang didanai oleh salah satu organisasi sosial. Ya, bagaimana setelah Anda melihat video tadi, informasi apa yang adik-adik dapatkan terkait dengan video cerita tadi? Silakan. Ya, silakan. Video tersebut menampilkan seorang pemula yang bernama Jaka. Ya, video tersebut menampilkan seorang pemulung bernama Jaka ya. Ada lagi yang lain? Salah dulu. Video tersebut menceritakan tentang kisah seorang pemulung. Menceritakan tentang kisah seorang pemulung. Ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Kisah tersebut menceritakan seorang Jaka yang memiliki sifat pekerja keras, suka menolong tanpa mengharapkan imbalan, dan dia juga merupakan seorang yang sangat jujur. Ya, baik, kita terima. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Ya, jadi sebenarnya apa yang adik-adik lihat, apa yang adik-adik identifikasi terkait informasi yang Anda dapatkan dari video tadi, itu sebenarnya secara tidak langsung Anda sudah mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita pendek. Nah, seperti yang disampaikan oleh teman tadi Anda, dia mengatakan bahwa kisah yang ada di dalam video tadi itu menceritakan tentang seorang pemulung. Itu sebenarnya sudah mengidentifikasi tema yang ada di dalam cerita tadi. Itu sudah otomatis ya. Kemudian ada lagi tadi teman Anda mengatakan bahwa dia menyampaikan bahwa seorang pemulung yang sifatnya sangat baik, suka membantu. Itu otomatis dia sedang mengidentifikasi tokoh dan karakter. Dari tema tadi, kemudian tokoh itu sebenarnya sudah masuk dari unsur intrinsik dari cerita pendek ya. Jadi apa yang adik-adik lihat, apa yang adik-adik dapatkan dari informasi tersebut sebenarnya otomatis adik-adik sudah sedikit memiliki pemahaman terhadap materi tadi. Baik adik-adik sekalian, apa masih ada hal-hal yang perlu dipertanyakan terkait dari video yang Anda saksikan tadi? Saya mau bertanya Pak, Ya silakan. bagaimana karakter tokoh yang digambarkan dalam video? Ya. Ada yang bisa sebelum saya jawab, ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari teman Anda tadi? Silakan. Baik dan siap. Ya, baik dan bersikap jujur ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Pekerja keras dan suka menolong. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi bahwa pelajar sekalian itu sudah lumayan bisa memberikan deskripsi bahwa karakter tokoh itu digambarkan seperti apa. Jadi karakter tokoh yang dimaksud di sini adalah karakter tokoh utama, misalnya adalah si Jaka ya. Jadi tokoh utama siapa? Jaka. Ya, pengarang menampilkan seperti apa karakter tokohnya di dalam situ, di dalam cerita tadi, yaitu dia tampilkan karakter tokoh itu adalah melalui perilaku yang ditampilkan oleh si Jaka. Si Jaka ini kan ditampilkan dalam karakter baik ya, sehingga melalui perilakunya ketika dia menolong si ibu itu menunjukkan bahwa si Jaka ini memiliki karakter yang baik ya, dan kemudian dia juga memulung ya, itu merupakan tindakan atau perilaku pekerja keras ya. Jadi saya kira itu ya. Ada lagi yang lain? Berarti ada ya? Ya. Oke, adik-adik sekalian, untuk memperkuat pemahaman adik-adik terkait dengan unsur intrinsik pembangun cerpen, maka silakan dicermati poin-poin yang di depan ya. Baik, ya, kita mulai dari cerpen. Apa itu sebenarnya cerpen? Dari tahu apa itu cerpen? Cerpen itu adalah salah satu cerita fiksi, ya, cerita fiksi yang di dalamnya berisi kisah atau kejadian yang dialami oleh tokoh utamanya. Jadi cerita pendek itu sebenarnya adalah hanya mengisahkan seorang tokoh saja, sebenarnya mengisahkan seorang tokoh utama terhadap kejadian yang dialaminya. Jadi hanya sekedar kejadian yang dialami atau peristiwa yang dialami oleh tokoh, tetapi tidak menceritakan secara keseluruhan kisahnya, ya kan? Tapi dia ada kejadian yang dialami oleh tokoh tersebut, ya. Berarti ya, itulah cerpen. Kemudian, bagaimana ciri-ciri cerpen itu? Ciri-ciri cerpen itu, misalnya yang pertama adalah cerpen itu dibaca sekali baca saja.
Kita duduk seperti ini 5 menit sudah selesai membaca karena dia tidak panjang ya. Kemudian dia bersifat fiktif. Fiktif itu berisi khayalan ya. Khayalan. Kemudian umumnya mengisahkan tentang kehidupan seorang tokoh. Kehidupan seorang tokoh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dia juga hanya menceritakan satu kejadian, kemudian dari kejadian itu bisa diselesaikan. Bisa jadi cerpen ya. Jadi singkat saja kalau terkait dengan cerpen. Berbeda dengan novel. Kalau novel dia panjang, tetapi kalau cerpen dia singkat saja. Kemudian apa unsur intrinsik cerita pendek itu? Ada berapa unsur intrinsik cerita pendek? Ada yang tahu? Apa saja unsur intrinsik cerita pendek? Ada? Jadi unsur intrinsik cerita pendek itu maksudnya adalah unsur yang membangun cerita pendek dari dalam cerita pendek itu sendiri. Jadi itu unsur pembangun ya. Jadi namanya juga sebuah cerita pasti ada yang unsur-unsur yang membangunnya seperti layaknya rumah. Kalau rumah itu kan tidak jadi seperti itu, tapi ada unsur-unsur yang memang sehingga menjadi sebuah rumah ya kan. Sama dengan modelnya cerpen. Kemudian apa unsur intrinsik yang pertama? Tokoh dan tokohan. Apa itu tokoh? Siapa itu tokoh? Tokoh itu adalah pelaku di dalam cerita. Kalau penokohan apanya? Penokohan itu adalah berisi tentang karakter tokohnya. Bagaimana tokoh itu digambarkan oleh pengarang dalam ceritanya, bagaimana karakternya, bagaimana penampilannya. Ya. Kemudian jalan tokoh alur cerita. Apa itu alur cerita menurut kalian? Jalan cerita ya. Jadi alur cerita itu berisi tentang rangkaian peristiwa di dalam sebuah cerita. Alur cerita itu terbagi menjadi 3. Alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Apa itu alur maju? Alur maju itu alur yang jalan ceritanya dimulai dari awal sampai akhir secara runtut ya. Ya sampai dari awal kisah kemudian sampai penyelesaian itu secara runtut diceritakan di situ. Kemudian apa itu alur mundur? Alur mundur itu adalah alur cerita yang diawali dengan tahap penyelesaian cerita, tahap akhir cerita kemudian dia kembali ke awal cerita. Seperti itulah perbedaan alur maju dan alur mundur. Kemudian apa itu alur campuran? Alur campuran itu adalah alur yang diawali dengan misalnya dari awal kisah secara runtut kemudian yang menceritakan kejadian atau kisah masa lalu. Setelah itu dia kembali lagi ke awal cerita. Itulah alur campuran. Jadi seperti dia. Paham ya? Kemudian latar. Apa itu latar? Tempat, waktu, dan suasana terjadinya cerita. Jadi latar itu terbagi 3 yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana ya. Kemudian sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Sudut pandang itu adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam cerita. Jadi kan dia namanya cerita pendek itu ditulis oleh seorang pengarang ya. Apakah penulis itu menempatkan dirinya sebagai atau menceritakan dirinya atau menceritakan kisah orang lain? Kalau ini ada 3 sudut pandang yang digunakan oleh pengarang. Sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Tapi yang paling sering digunakan adalah sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Orang pertama itu misalnya adalah contohnya kata aku, kata saya. Berarti kalau kita simpulkan, misalnya dalam cerita menggunakan kata aku, berarti pengarang sedang menceritakan dirinya. Kalau misalnya orang ketiga, misalnya di dalam cerita itu dia menggunakan kata ia, atau misalnya dia menyebut kata orang, misalnya Aisyah, berarti pengarang sedang menceritakan kisah Aisyah yang bernama Aisyah. Maksudnya, jadi ada orang pertama misalnya kata aku, atau saya, atau kami ya. Kemudian orang kedua kau atau kamu, tapi ini jarang ya. Kemudian orang ketiga kata ia, kata dia, atau nama orang. Ada juga namanya sudut pandang orang pertama pelaku utama dan sudut pandang orang kedua. Orang pertama pelaku sampingan ya. Orang pertama pelaku utama berarti dia paling banyak diceritakan di situ. Dia terlibat secara otomatis di dalam cerita. Tetapi kalau dia sampingan ya, dia muncul kadang-kadang saja sebagai tokoh utama, ya kan? Jadi di situ berarti ada bagian-bagian tokoh lain yang ikut berperan dalam cerita itu.
Pahami sudut pandang ya? Kemudian lagi tema ini yang paling penting nih. Apa itu tema? Itu judul. Ya. Jadi tema itu adalah berbeda dengan judul ya. Tema itu adalah ide yang mendasari sebuah cerita atau pokok masalah dalam sebuah cerita. Bagaimana kemudian cara kita mengidentifikasi tema cerita? Ya, cara kita baca keseluruhan tema cerita tersebut ya. Kita baca keseluruhan isinya, kemudian kita simpulkan, oh ternyata cerita ini menceritakan kisah ini. Betul ya? Iya. Amanat. Kira ya, amanat adalah pesan moral yang disampaikan oleh penulis dalam ceritanya. Biasanya dia tentukan dalam bentuk cerita pendek, ada di dalam teksnya, kemudian kadang-kadang kita harus menyimpulkan apa pesan yang disampaikan oleh pengarangnya. Pertama ya. Jadi itu unsur intrinsik ada 6 ya. Jelas ya untuk di sini ya. Ada pertanyaan tentang unsur intrinsik? Paham? Oke, baik ya. Kalau begitu silakan buat kelompok ya. Dari sesuai hitung lagi ya. Sudah dihitung kembali. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 2, 3. Ya, silakan dibuat kelompoknya. Kelompoknya. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam tempat kerja ya. Silakan didiskusikan. Ya. Silakan dicermati baik-baik apa yang ada di dalam tempat kerja yang Bapak mau berikan kepada kita sekalian. Silakan dicermati. Ya, silakan dicermati baik-baik, silakan didiskusikan bersama kelompoknya ya, untuk menyelesaikan apa yang ada di dalam tempat kerja. Ya, jangan lupa dibaca, dicari apa permasalahannya, kemudian apa penyelesaiannya. Silakan dibaca buku siswanya. Mungkin di situ ada hal-hal yang bisa membantu adik-adik untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam tempat kerja ya. Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan dipertanyakan. Ya, di sini ya, Bapak akan menilai keaktifan adik-adik ya. Menilai keaktifan adik-adik. Dari keaktifan diskusi, kemudian setiap anggota bisa saling membagi informasi menjadi bahan penilaian. Silakan ya, sesuai tugasnya masing-masing ya. Ada yang mencari bahan untuk penyelesaian masalahnya,
Kemudian ada yang merangkai kata-katanya seperti itu. Ya. Ada masalah. Ada pertanyaan? Ada masalah? Kalau ada pertanyaan silakan dipertanyakan ya. Akan didiskusikan bisa dipelajari sebagai partisipasinya ke depan. Bagi tugas caranya supaya cepat ya, bagi tugas. Ada yang mencari, ada yang menulis, ada yang merangkai kata-katanya. Intinya. Ya, manfaatkan buku siswanya sebagai bahan untuk mengerjakan KPD yang dikerjakan. Ya, bisa juga diperhatikan materi sebelumnya selain di papan tulis, dicermati juga ya bagi bahan perbandingan adik-adik.
selesaikan dengan cepat. Sama ya. Siapkan juga siapa yang jadi pembicara nanti ketika presentasi, jadi moderator. Ya. Pak, saya bertanya. Unsur-unsur intrinsipnya di Pak. Itu ada 6 ya. Biasanya kan identifikasi unsur apa yang ada di situ ya. Tadi gua sudah jelaskan, berarti ditemukan unsur-unsur apa yang ada di dalam cerita ini. Unsur apa saja ya? Kalau misalnya ada satu yang tidak ada, ya jangan ditulis. Namanya mengidentifikasi berarti ditemukan unsur apa yang di dalam, apakah lengkap unsurnya atau tidak. Apa? Lagi pertanyaan yang lain? Kalau pernah dimengerti silakan dipertanyakan ya. Ingat ya, pertanyaan silakan. Silakan. Bisa juga kalau menunjukkan buktinya bisa dilihat saja paragrafnya. Misalnya ada di paragraf yang berapa, di kalimat yang berapa. Itu bisa dijadikan sebagai agar adik-adik lebih cepat untuk menjaga yang penting adik-adik paham ya. Berikan pendapatmu untuk membantu kerja saya ya. Tinggal satu nomor ya. Ini tinggal berapa? Satu nomor lagi. Ini tinggal berapa? Satu nomor lagi ya. Kalau ini satu lagi, itu lagi. Ini berapa? Sedikit lagi. Ya, silakan dibaca guys ya. Dibaca baik-baik ceritanya agar jadi gampang untuk memahami menyebutkan unsur yang di dalamnya.
jadi bisa menjawab apa yang akan ditanyakan oleh teman-teman pada saat presentasi ya. Pahami ceritanya. Kalau adik-adik sudah memahami alur ceritanya, maka otomatis pasti bisa menemukan dengan gampang unsur-unsur dari si cerita. Pahami bagaimana alur ceritanya, apa yang diceritakan di dalam cerita itu. Misalkan memang lagi coba ya, karena jadi penilaian. Iya. Ini gimana? Tidak ada masalah. Jadi bukan dulu ya. Jadi berapa yang ditemukan maksudnya? 6 ya. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan tadi ya. 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 Caranya saja supaya cepat kalian baca gitu ya. Ya. Jadi tidak ada masalah. Ya, dari sini saya lihat yang depan kalian ya. Tidak ingat waktu ya. 5 menit lagi. Berapa? Ini sudah melakukan unsur ya? Berapa unsur yang belum ditemukan? Ya. Ini gimana? Ya, silakan dipahami ceritanya karena kalau juga jelas. Makanya pahami alur ceritanya seperti apa ceritanya dengan itu. Pertama alur ceritanya.
lupa ya dibaca tentunya baik-baik. Sampai kalian lupa menuliskan namanya kalian, nama kelompoknya. Ya, bisa juga disiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan kepada kelompok lain. Bisa juga ya. Ya sambil menyelam minum air ya. Juga bebas ya sambil menyelam minum air. Ya. Baiklah, artinya kita mengerjakan dalam satu waktu itu dua kegiatan. Kegiatan kalian kerjakan tugasnya, kemudian kalian juga siap-siap untuk menanyakan kira-kira apa pertanyaan ditanyakan kepada kelompok lain, kan bisa begitu ya. Sedikit lagi. Tiga menit lagi ya. Ya. Nah, kali diselesaikan misalnya. Kalau misalnya mengambil cepatnya misalnya bukan saja paragraf yang berapa, paragraf berapa, kalimat berapa, analisis atau apa yang menjadi analisis kalian. Jadi seperti itu. Supaya saat presentasikan lebih gampang, ya kan? Misalnya itu ada paragraf berapa, kalimat berapa, dan ketika ditanggapi oleh teman-teman menanggapi bisa ditunjukkan lihat saja kalimat berapa, ya. Meskipun di dalam di situ kalian tulis kutipannya, tetapi supaya kalian bisa menjawab lebih gampang, bisa kalian tunjukkan kalimat berapa. Kalian cepat, kalian juga bisa, misalnya kalian sudah melihat kutipan ya, yang bisa kutipan, menunjukkan kepada orang lain bisa saja lihat saja di kalimat berapa, paragraf berapa. Boleh dijelaskan lihat pada kutipan kalimat berapa, paragraf berapa, ya kan? Ya.
Supaya tidak panjang-panjang ketika presentasi, kan itu cara presentasi yang lebih cepat, ya kan? Ya, lebih cepat juga ya. Jadi bisa langsung tunjukkan reaksi berapa, ya kan? Lebih cepat di presentasi. Ya, udah saya kasih satu menit lagi ya. Ya, kelompok 1 bagaimana? 2 menit lagi ya. Sudah? Sudah? Ya. Nomor 1 bagaimana? Selesai? Sudah, menit lagi ya. Ya, sudah? Ada waktu sudah selesai ya. Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Oke, baiklah. Jadi sudah mengerjakan apa yang ada di dalam lembar kerjanya ya. Ya. Silakan. Siapa yang mau presentasi pertama? Dari kelompok? Kelompok? Ya, di sini jangan dilihat siapa yang paling benar ya. Karena namanya presentasi itu adalah kita hanya butuhkan pertanggungjawaban dari apa yang adik-adik telah kerjakan. Ya kan? Ya. Jadi kita tidak melihat siapa yang paling benar ya, tapi kita melihat siapa yang berani bertanggungjawabkan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Kelompok berapa? Kelompok 1. Ada kelompok 1? Ya, silakan. Silakan dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, bagi kelompok lain silakan dicermat ya. Tes besar suaranya ya. Tes besar suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami akan dibacakan kepada silakan. Dari hasil diskusi kami yang telah kami lakukan, kami dapat meneliti unsur-unsur instruksi yang membangun sebuah capaian yang sudah digambarkan pada lembar kerja yang menjadi dalam bapak guru. Temanya, dalam tema capaian tersebut, khayalan seseorang yang ingin mendapatkan mimpi yang indah. Buktinya yaitu dalam kutipan kalimatnya, dalam waktunya aku hanya mengikuti kemana dan alam bawah sadar mengalir karena aku berharap bisa bermimpi indah. Latar tempat dalam kutipan tempat tersebut terdapat mataku yang mulai terbuka membuatku sadar kalau aku sudah kembali ke kamarku lagi. Dan dalam kelelahan kaki yang kurasakan karena sudah berlarian dalam pikiranku sendiri. Latar waktu pukul 13.00 atau jam 1 siang tengah hari tadi, sewaktu-waktu mataku yang terjaga ini mulai kehilangan arah dalam bersiaganya di tempat tidurku. Latar suasana, senangnya berada di tempat indah dan bersejarah seperti ini. Tokoh penokohan. Sekarang singa-singa itu menunduk padaku, kemudian lenyap atau bagaimana, dan pada kutipan terdapat bukti. Dalam khayalan aku hanya mengikuti kemana alam bawah sadar mengalir karena aku berharap bisa bermimpi indah. Untuk kelanjutannya kami bacakan temaku. Alur-alur terdapat alur maju hal ini karena penulis menjelaskan ceritanya dari awal sampai berakhirnya cerita secara utuh. Hal ini ditandai dengan tokoh
aku yang bermimpi, kemudian dalam mimpinya dia mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan menakutkan. Akhirnya dia tersadar kalau semua itu hanyalah mimpi semata. Amanat. Cerita ini memberikan pesan kepada kita bahwa melalui mimpi kita dapat merasakan kebahagiaan dan juga rasa takut. Hal ini dapat dilihat pada kalimat, aku pun tersenyum puas telah melewati mimpi yang menasihkan hari ini. Dan pada kalimat, tapi itulah yang sedang aku lakukan karena tak ada cara lain kecuali berlari sekencang-kencangnya untuk menyelamatkan diri. Sudut pandang. Sudut pandang dalam cerpen ini menggunakan orang pertama. Hal ini ditandai dengan penggunaan kata ganti aku. Hal ini dibuktikan pada kalimat berikut. Dalam khayalannya, aku hanya mengikuti kemana alam bawah sadar mengalir, karena aku berharap bisa bermimpi. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Ya, Stefano untuk ragam masalah. Silakan kelompok lain bertanya kepada kelompok satu agar apa yang dihasilkan oleh kelompok satu ini bisa lebih baik lagi ya. Silakan, siapa mau bertanya kepada kelompok satu? Saya Pak. Oke. Terima kasih. Saya ingin bertanya, apakah di dalam cerpen itu hanya seorang kamu saja? Ya, bisa dipertanyakan oleh kelompok berapa tadi? Ya. Kemudian silakan dijawab. Siapa yang menjawab dari kelompok? Ya, silakan. Moderator siapa? Moderator siapa? Ya, kita menunggu. Ada lagi? Ada lagi mau bertanya? Silakan. Moderator siapa? Silakan bertanya kepada ada lagi mau bertanya? Ada lagi mau bertanya? Mungkin ada lagi yang mau bertanya, saya persilakan. Ya, silakan bertanya. Ya, silakan dipertanyakan terkait dengan apa yang disampaikan oleh ya. Silakan. Dari kelompok satu, perwakilan dari kelompok dua, ada? Kelompok tiga? Silakan kelompok. Bertanyakan. Tidak ada? Tidak ada kelompok yang lain? Ya. Kalau sudah tidak ada, silakan. Sekian dari kami yang kami dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan dengan Anda, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta kelompok. Ya, mana? Mana? Kelompok. Ya, itulah penampilan dari kelompok satu terhadap pembicaraan masalahnya. Silakan selanjutnya kelompok silakan bagi kelompok satu untuk memperbaiki apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain ya. Silakan kelompok dua. Kelompok yang mau tampil selanjutnya siapa? Kelompok empat. Silakan kelompok empat. Silakan ditampilkan kelompok empat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada kali ini, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama akan dibacakan oleh Dwi Rahayu. Kepada yang bersangkutan kami silakan. Tokoh dan penokohan. Bukti dan penjelasannya terlaku dalam cerpen tersebut adalah tokoh aktif yang memiliki sifat pemimpi dan pemberani. Hal ini sesuai dengan kalimat Pak, hei kalian mau makan apa dariku? Tubuhku dan kalian hanya ilusi. Dalam keadaan sekarang ini, aku ini sedang bermimpi. Kalian diciptakan oleh pikiran sendiri. Bahkan bukan kalian saja, semua yang kulihat cuma ada di ilusiku. Lanjutku pada bintang-bintang, bintang itu yang sepertinya mengerti ucapanku. Tema bukti dan penjelasan
ketiga, amanat. Cerita ini memberikan pesan bahwa melalui mimpi kita dapat merasakan kebahagiaan. Hal ini dapat dilihat pada kalimat, mataku yang mulai terbuka membuatku sadar kalau aku sudah kembali ke kamarku lagi. Dan dalam kelelahanku, kaki yang kurasakan karena sudah berlarian dalam pikiranku sendiri. Aku pun tersenyum puas telah melewati mimpi yang mengasihkan hari ini. 4. Sudut pandang. Orang pertama, hal ini ditandai dengan penggunaan kata ganti aku. Hal ini dibuktikan pada kalimat berikut. Aku pun kembali menikmati pemandangan indah dari atas tembok besar. Beberapa saat juga semuanya yang aku lihat sirna seperti siang tadi. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Alur maju hal 5. Alur maju hal ini karena penulis menjelaskan cerita dari awal sampai berakhirnya cerita tersebut. Hal ini ditandai dengan tokoh aku yang berhayal untuk bermimpi hingga kemudian dalam mimpinya dia mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan pada akhirnya dia sadar semua itu hanyalah mimpi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mahfud. 6. Latar tempat. Jika Mas Ilur hari ini dibuktikan pada kalimat, mataku yang mulai terbuka membuatku sadar kalau aku sudah kembali ke kamarku lagi. Dan dalam kelelahan kaki yang kurasakan karena sudah berada dalam pikiranku sendiri. Aku pun tersenyum puas dalam melewati mimpi yang mengasihkan hari ini. Latar waktu. Siang hari hal ini dibuktikan pada kalimat pukul 13.00 tengah hari tadi. Sewaktu mataku yang kerja ini mulai kehilangan arah dalam persidangan debat hidupku. Latar suasana. Hal ini dibuktikan pada kalimat senangnya bisa berada di tempat indah dan bersejarah seperti Jadul Alamat. Itulah hasil kegiatan kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Ya, silakan. Terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan berdiri ya. Apakah dalam cerpen tersebut terdapat tokoh pembantu? Ya. Silakan. Apakah ada tokoh pembantu? Apakah ada tokoh lain maksudnya selain tokoh itu? Silakan. Saya bisa jawab dari kelompok baru. Ya, apakah ada tokoh pembantu di dalam cerpen yang kalian dapat? Silakan. Ya, silakan dijawab. menurut kami ada, karena di dalam cerpen tersebut ada kata, hei kalian, mau makan apa kalian dari itu? Berarti dalam hal ini ada pemeran pembantu sehingga dia mengatakan kalian. Selalu untuk kelompok 4. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Terima kasih. Mengapa dalam kelompok kalian tidak menjelaskan sudut pandang yang digunakan? Terima kasih. Sebenarnya kami sudah menjelaskan dengan jelas sudut pandang yang digunakan, yakni sudut pandang orang pertama, yaitu kata aku. Kata aku di sini menjelaskan bahwa pengarang menceritakan dirinya sendiri dalam cerita. Jadi dia terlibat dalam cerita. Terima kasih. Dalam kelompok 4. Jika tidak ada pertanyaan, kami akan tutup. Ada lagi pertanyaan? Ya. Silakan. Apakah dalam cerita tersebut tidak ada tokoh aku atau kalian saja? Ya. Silakan lagi dijawab. Bagi teman lain mungkin ya silakan. Menurut kami hanya itu, karena tidak terdapat kata lain dari dalam teks cerpen. Oke, kita untuk kelompok 4 ya. Lagi. Silakan. Terima kasih. Saya akan bertanya, mengapa di dalam latar yang kalian jawab pertama latar suasana? Di situ menggambarkan ketakutan dan kebahagiaan. Bagaimana ketakutan dan kebahagiaan bisa masuk kembali? Oke, yang bisa jawab itu silakan. Ya, menurut kelompok kami, kenapa ketakutan dan kebahagiaan bisa masuk dalam cerpen tersebut? Karena cerpen tersebut menggambarkan tentang kebahagiaan tokoh bermimpi seolah-olah
dalam mimpinya. Oke, pertama. Ya, silakan. Ya. Dan jika tidak ada pertanyaan, kami akan menutupnya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau penampilan kelompok 4. Tapi tidak suaranya. Ya. Baik ya, saya kira untuk presentasi dari kelompok perwakilan dari kelompok 4 dan kelompok 1 itu sudah menunjukkan hasil yang luar biasa ya, dari hasil pemecahan masalah yang adik-adik dikerjakan ya. Adik-adik sekalian, adik-adik sudah menyelesaikan, silakan diperbaiki ya, silakan diperbaiki atas masukan-masukan dari anggota kelompok lain. Ini supaya hasil yang adik-adik kerjakan itu bisa lebih baik lagi ya, silakan diperbaiki ya. Baik adik-adik sekalian, siapa yang dapat menyimpulkan kegiatan hasil pemecahan masalah yang adik-adik sudah lakukan? Siapa? Silakan. Kita dapat menganalisa unsur-unsur intrinsik pembangun sifat cerpen. Ya. Apalagi yang dapat menyimpulkan hasil kegiatan yang adik-adik lakukan dalam hal menyelesaikan pemecahan masalah terkait dengan unsur-unsur cerpen. Siapa? Silakan. Dari kelompok? Ya, silakan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami dapat menganalisis unsur-unsur intrinsik cerpen dengan judul ketika sebuah mimpi, yaitu orang-orang yang bermimpi buruk dan kadang takut akan kejadian di dunia nyata. Terima kasih. Baik ya, jadi kesimpulan yang adik-adik lakukan berdasarkan hasil pemecahan masalah yang adik-adik lakukan terkait masalah yang ada di dalam lembaga kerja kalian ya. Baik adik-adik sekalian, kalau begitu ya, baik, siapa yang dapat menanyakan hal-hal yang masih kurang dipahami terkait dengan pemecahan masalah tadi? Ada yang masih kurang paham? Yang mau bertanya tentang hal yang kurang dipahami terkait dengan pemecahan masalah tadi? Siapa? Siapa? Ada? Ya, silakan. Bagaimana cara menilai unsur-unsur cerpen lebih baik? Bagaimana cara menilai unsur-unsur cerpen lebih baik? Siapa yang dapat menjawab sebelum saya jawab pertanyaan itu? Ya, baik. Cara menilai unsur-unsur lebih baik ya. Kita harus mampu mengidentifikasi unsur-unsurnya terlebih dahulu. Unsur-unsurnya itu ada 6 ya biasa ya. Emang kenapa? Kemudian kita lihat kutipan-kutipan yang cocok untuk unsur itu ya. Kita cocokkan dengan apa yang misalnya tema, kita cocokkan kutipannya yang mana yang cocok, gitu ya. Jadi ada hal-hal lagi. Dan kemudian juga kalian harus membaca terlebih dahulu, cerpen itu harus dipahami dulu alurnya seperti apa ya. Ketika Anda sudah pahami alurnya, maka saya yakin adik-adik sekalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur yang ada di dalam atau menilai unsur-unsur di dalam cerpen itu. Baik adik-adik sekalian, ya silakan adik-adik kembali ke tempat di sekolah ya.
Baca P-nya. Ada lagi yang lain? Silakan. Kita dapat lebih mudah meneliti unsur-unsur pembangun dapur. Bagi yang lain? Ya, silakan. Kami dapat mengetahui unsur-unsur pembangun CPR. Ya, jadi tadi apa yang anda disampaikan itu berdasarkan hasil pengalaman hari ini bahwa hari ini tuh kalian sudah mengidentifikasi unsur-unsur CPR, unsur-unsur statistiknya, kemudian adik-adik juga mampu menganalisis dengan menunjukkan bukti-bukti yang ada pada unsur-unsur statistik tersebut. Ya. Baik adik-adik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, saya akan berikan soal evaluasi untuk melihat sejauh mana adik-adik telah menguasai materi ini. Silakan dijawab ya. Silakan dibuat ya. Ya, silakan dijawab ya. Ya, silakan dijawab sendiri-sendiri ya, jangan sendiri ya. Ya, terima kasih. Sedikit ya. Menjawab. Ya, kerjakan sendiri ya. Kalau buat tulis namanya. Ya, satu menit lagi ya. Sudah, sudah ya.
Jangan dikumpulin, jangan saling diri ya, silakan. Ya, silakan masuk ke depan dulu ya. Ya. Ya, silakan. Sudah semua ya? Sudah semua? Ya, jadi kita ini sudah mengerjakan proses yang memberikan dan juga ini bisa menjadi memberikan manfaat kepada kita semua untuk mengerjakan tugas dengan baik lagi. Baik adik-adik sekalian, untuk materi berikutnya itu kita masuk pada materi tentang apa? Inilah struktur dan cerita pendek ya. Jadi silakan pelajari memang di rumah supaya pada saat pertemuan ke depan ini adik-adik sudah memiliki pemahaman awal lagi ya. Jadi kan adik-adik sudah belajar di rumah terkait dengan cerpen. Jadi kalau adik-adik sudah memiliki pemahaman awal, maka ketika pada saat pembelajaran seperti ini adik-adik tidak canggung lagi ketika misalnya ketika kita berdiskusi atau menyampaikan pendapat, adik-adik tidak canggung karena adik-adik memiliki pemahaman awal, pemahaman dasar menyampaikan sesuatu atau menyampaikan sebuah gagasan ya. Jadi saya rasa untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Jadi dan kurangnya saya mohon maaf kepada adik-adik jika ada kekurangan ya. Semoga ada manfaatnya juga sehingga adik-adik bisa membawa pulang ilmu hari ini ya. Baik adik-adik, sebelum saya tutup seperti biasa kita berdoa bersama ya. Silakan. Kita langsung balik ke kelas. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sama-sama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik adik-adik sekalian, saya berpesan kepada adik-adik sekalian ya, dan untuk pembelajaran hari ini, adik-adik lebih bagus ya Anda belajar daripada Anda hanya duduk di rumah ya, karena kita itu harus memanfaatkan waktu meskipun kita hari ini masih usia seperti ini, tapi kita harus memanfaatkan waktu kita. Kenapa? Karena belajar itu sebenarnya bagian dari cara kita untuk menabung. Menabung apa maksudnya? Menabung berupa pengetahuan ya. Kalau kita belajar pasti kita punya ilmu kan, sehingga itu sangat diperlukan. Ilmu itu kapan mau dipakai? Ya kita tidak tahu masa depan ya. Sehingga kalau kita belajar, ilmu itu akan tersimpan di dalam otak kita dan akan keluar ketika atau akan muncul ketika sudah ada masalah yang kita hadapi. Oleh karena itu kita banyak-banyak belajar di rumah supaya tadi kita punya masa depan investasi ilmu pengetahuan ya. Baik, saya kira demikian ya. Pada adik-adik sekalian, itu kurang memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.